Waalaikumsalam. Oh, Mbak, silakan masuk. Saya izin videonya ya. Saya sebelah sini, Mbak. Mau duduk di sebelah sini atau sini? Sini aja deh, Mbak. Oke, silakan duduk di sebelah sini. Sini duduk di sini ya. Sudah nyaman, Mbak? Sudah. Ya, AC-nya kurang besar atau diturunin? Kalau udah Udah pas. Ini dengan Mbak Wike yang kemarin menghubungi saya lewat WhatsApp, betul? Oke, terima kasih Mbak Wike sudah datang ke sini. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Mbak Wike. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat ya Bu, di tengah cuaca yang kayak gini. Oke, akhir-akhir ini memang sangat-sangat berubah-ubah ya cuacanya, kadang panas, kadang hujan, tapi alhamdulillah Mbak Wike bisa datang ke sini. Itu artinya Mbak Wike sehat dan bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan lancar ya, bismillah. Iya. Gimana tadi perjalanannya Mbak? Tadi itu karena ini masih pagi ya Bu ya, di gerbang belakang itu cukup ramai dan juga crowded. Padahal kan kalau saya itu dekat, harusnya 5 menit nggak nyampe itu udah sampai. Tapi tadi 5 menit lebih, makanya Nggak bisa nyebrang. Mbak Wike naik motor atau jalan kaki? naik motor Ibu. Sendirian tadi Mbak? Iya sendirian. Soalnya kalau teman-teman malu Bu. Oke, sebelumnya sudah pernah ke ruangan ini? Belum, makanya tadi sempat muter-muter Bu. Oke, tapi gimana bisa sampai ke sini? Iya tadi aku tanya sama si teman ini mana sih Pak gitu. Oh pojok situ Mbak. Ternyata aku udah tadi udah lewat sini, cuma nggak tahu kalau ruangannya itu ini. Tapi alhamdulillah ya Mbak Wike bisa sampai ke ruangan ini dan saya bisa bertemu dengan Mbak Wike hari ini. Tadi sebelum datang ke sini, apa kesibukan sebelum datang ke sini Mbak? Nggak ada sih Bu, karena saya kelas saya itu juga siang juga, jadi pagi ini saya nggak ada kegiatan apa-apa saya. Oke, berarti sudah siap gitu ya untuk mengikuti proses konseling pada hari ini. Oke Mbak Wike, sebelumnya sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum Ibu, baru pertama kali. Oke, karena belum, jadi saya izin untuk menjelaskan ya konseling itu apa dan kira-kira nanti kita akan ngapain sih di sini gitu. Jadi Mbak Wike, konseling itu semacam ruang untuk memberikan kesempatan Mbak Wike bercerita, berefleksi, sehingga nantinya Mbak Wike memiliki gambaran yang utuh, yang benar-benar luas gitu tentang diri Mbak Wike itu sendiri. Tenang aja Mbak, karena di konseling ini ada asas-asas yang berlaku, jadi apapun yang nanti Mbak Wike sampaikan pasti akan terjaga begitu. Saya ingin membuat kesepakatan sederhana dengan Mbak Wike. Yang pertama, apapun yang nanti Mbak Wike ataupun saya sampaikan pasti akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Mbak Wike tenang saja, ketika Mbak Wike mau bercerita apapun, insya Allah pasti akan dijaga gitu ya kerahasiaannya. Yang kedua, saya juga berharap Mbak Wike bisa terbuka sesuai kenyamanan Mbak Wike untuk bercerita dan juga menyampaikan sesuatu kepada saya di sini. Sebelumnya Mbak Wike datang ke sini secara sukarela? Iya Ibu, karena saya merasa gitu ya, saya boleh teman cerita nih, karena kepala saya itu rasanya udah penuh gitu. Tadi benar-benar dari keinginan Mbak Wike sendiri ya. Oke, proses konseling ini nanti akan berlangsung selama 45 menit. Apakah Mbak Wike cukup dengan waktu segitu? Kayaknya cukup ya Bu, tapi kalau misal kurang bagaimana? Kalau misal kurang seperti yang sudah Mbak Wike lakukan, Mbak Wike bisa menghubungi saya. Nanti saya akan menjadwalkan ulang proses konseling sesuai dengan kesepakatan dari Mbak Wike dan juga menyesuaikan dengan jadwal saya begitu. Lalu Mbak Wike, saya ingin kesepakatan kita yang sudah kita buat tadi benar-benar terdokumentasi dengan nyata begitu. Jadi saya ada surat pernyataan supaya apa yang sudah kita sepakati benar-benar terlaksana begitu. Bapak bisa baca dulu, jangan lupa diisi. Ini dulu. Kamu kayak tadi ya Bu ya, Saya isi ya. Ini alamatnya alamat kos atau Alamat kos saja. tanggalnya hari ini ya? Betul.
Ya namanya muka nggak perlu disamakan karena sudah ada surat kesepakatan tadi ya, insya Allah akan dijaga kerahasiaan. Sudah. Oke. Nah, sudah ya, lagi-lagi sudah saya sebutkan tadi, saya senang sekali Mbak Wiku bisa datang pada hari ini, pada pagi ini begitu ya, karena Mbak Wiku biasanya datang ke sini, tapi sekarang Mbak Wiku datang ke sini tentunya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Apa itu Mbak? Tadi ya Bu, saya itu rasanya itu akhir-akhir ini tuh kepala saya penuh gitu, saya kecapean gitu sama kegiatan keseharian saya. Kesibukannya apa Mbak akhir-akhir ini? Saya kan semester 3 ya Bu ya, jadi tugasnya itu kayak nggak ada berhentinya gitu loh, tugas individu ada, tugas kelompok ada, deadline yang mepet kayak gitu. Terus saya juga ikut beberapa kepanitiaan dan juga organisasi yang dimana tugasnya juga nggak sedikit gitu, jadi kayak saya rasanya kok penuh banget ya kepalaku. Kelihatan sangat sibuk ya, sangat padat, tapi sejauh ini Mbak Wike bisa menghandle itu semua? Alhamdulillah sih aman ya Bu ya, kalau untuk menghandle semuanya bisa diselesaikan sesuai dengan tenggatnya, tapi itu capek. Oh capeknya itu karena tugasnya banyak atau apa? Atau ada yang lain? Sebenarnya kalau kelelahannya itu bukan kelelahan fisik ya Bu, tapi lebih ke kelelahan emosional gitu loh. Saya tuh kadang capek untuk ngeladenin semua orang gitu. Ngeladenin semua orang yang kayak gimana tuh Mbak maksudnya? Contohnya begini, saya kan ikut beberapa kegiatan ya, itu tuh interaksinya itu juga banyak sama banyak orang. Nah kadang energi saya itu habisnya di situ. Selain di kelas kuliah, saya kan Mbak Wike juga aktif di luar gitu ya. Iya. Kegiatan apa Mbak yang Mbak Wike ikuti? Ada banyak ya Bu ya, dari semester 1 sampai semester 3 ini. Tapi yang belum selesai itu ada itu saya ikut volunteeran yang mengajar itu di desa-desa Purasta. Terus saya juga ikut panitia PPKMB juga yang belum selesai. Terus saya juga ikut sekolah kepemimpinan juga yang kegiatannya itu setiap minggu. Terus saya juga ikut yang terakhir itu Ormawa Ibu yang fokusnya itu pada mental remaja itu lah pokoknya. Oke, sangat-sangat banyak dan padat ya, apalagi Mbak juga kuliah juga. Tapi sejauh ini jadwalnya bertabrakan dengan jadwal kuliah Mbak Wike apa enggak? Kalau bertabrakan sama jadwal kuliah sih enggak ya Bu, soalnya kan kegiatan-kegiatan kayak gitu rata-rata weekend. Tapi yang bertabrakan itu tuh antara kegiatan satu sama kegiatan yang lain gitu loh, kadang itu tabrakan. Ketika tabrakan Mbak Wike milih salah satu atau bagaimana tuh Mbak? Saya usahain kedua-duanya sih ya Bu, kedua-duanya saya usahain saya datang karena di awal juga saya udah komitmen bahwa pengen berkontribusi penuh di setiap kegiatannya. Tapi kalau memang nggak memungkinkan banget gitu, saya izin, saya lihat dulu mana yang bisa saya izin gitu loh. Saya prioritaskan yang memang di situ tuh saya betulan dibutuhkan atau saya harus mengharuskan kehadiranku gitu loh. Oke. Kelihatannya Mbak Wike memang sangat bertanggung jawab ya dengan apa yang diikuti. Apapun yang Mbak ikuti itu dari pilihan Mbak Wike atau FOMO aja gitu dari teman-temannya? Enggak ya Bu, kalau FOMO aja, karena saya termasuk orang yang selektif gitu. Jadi semua yang saya ikuti itu ya karena saya senang, saya pengen ikutinnya, terus saya pengen tahu kegiatan itu ngapain gitu. Jadi kalau FOMO itu enggak. Oke, nggak FOMO ya, memang benar-benar dari hati gitu ya untuk mengikuti kegiatan yang Mbak Wike ikuti. Dari kesemua itu ada nggak yang paling membebani untuk Mbak Wike? Sejauh ini ada sih Bu, membebaninya itu lagi-lagi bukan karena tugas atau tuntutannya, tapi lebih ke emosionalnya gitu loh. Lebih ke saya itu capek untuk ya gitu. Capek ke kegiatannya atau ke orang-orangnya Mbak? Ke orang-orangnya Bu, kalau kegiatannya itu rata-rata enggak, karena saya senang ya dengan kegiatan-kegiatan yang ngajar, kemudian dikasih tahu materi kayak gitu kan senang gitu, tapi lebih ke luar kegiatannya itu loh, ke orang-orangnya itu yang bikin capek. Orang yang di dalamnya itu bikin capek. Gimana tuh Mbak contohnya mereka bikin capek? Orang yang di dalamnya itu bikin capek. Jadi ya saya kan bertemannya sama ya pokoknya itulah kelompok-kelompok kecil, terus
harusnya saya rasa kelompok kecil itu lebih akrab gitu kan ya, tapi malah kok saya itu merasa saya terkurang sama kelompok kecil ini. Jadi Mbak Wika capek di kelompok kecil itu ya. Itu hanya di satu organisasi atau ada beberapa Mbak? Kebetulan baru yang terakhir kali yang saya ikut ini sih Bu, di satu saja. Udah ikut dari berapa lama Mbak? Udah berapa bulan gitu? Tapi yang ini yang sekarang pimpinan itu dari bulan September. Bulan September sampai kapan Mbak? Sampai ini tinggal 1 pekan lagi, berarti sampai Oktober ini selesai. Oh berarti sebentar lagi ya? Sebenarnya cuma sebulan ya Bu ya jangkauannya, tapi tuh kegiatannya padat, tugasnya pasti ada, ditambah lagi kelompok-kelompok kecil itu yang bikin merasa energi, jadi kayak saya ngerasanya kok capek banget gitu. Tadi Mbak Wika mention kelompok kecil, berarti di situ itu memang ada kelompok besar dan kelompok kecil gitu ya Mbak? Iya, karena itu kan kayak sekolah kepemimpinan itu satu kelas besarnya itu ada sekitar 150 anak. Terus habis itu dikelompokin lagi, jadi kelompok kecil-kecil lagi, dan mana isinya itu rata-rata cuma 10 orang doang, dan ada mentornya satu gitu. Dan di kelompok kecil itu pula kita itu di apa ya Bu, lebih ke diharapkan bondingnya gitu loh, tugas apa sama mereka, kalau duduk di kelas bersama mereka, jadi kayak gitu lah. Kalau dari kelompok-kelompok besar sejauh ini aman atau enggak? Aman sih ya Bu, karena saya juga nggak kenal banyak gitu, jadi aman-aman aja rasanya. Kalau di kelompok kecil bagaimana Mbak? Itu Bu, saya tuh merasa karena kan itu kan mungkin ya Bu, karena anggotanya itu kebanyakan juga angkatan 25, masih adik tingkat saya, terus saya juga angkatan 24 kan berarti kan, saya tuh ngerasa di situ kok saya tuh kerja sendirian gitu. Itu tuh saya kok dihubunginya waktu kegiatan ada kepentingan doang gitu, padahal tuh saya tuh pengennya tuh kita itu berteman ya selayaknya temannya biasa gitu, berteman pada umumnya. Itu sering atau bagaimana Mbak? Frekuensinya maksudnya mereka setiap ada tugas mengandalkan Mbak Wika atau hanya ada di beberapa momen tertentu? Cukup sering ya Bu ya, karena itu kita itu seminggu itu bisa interaksinya lebih dari 3 kali, jadi kayak kita itu tiap minggu lebih dari 3 kali kumpul gitu loh. Dan tugasnya itu yang mereka ngadepin ke aku tuh waktu tugas-tugas kelompok, padahal tugas kelompoknya itu berat. Ya jadi Mbak Wika terbebani kalau harus menggendong mereka gitu ya. Tapi sejauh ini apa yang udah Mbak Wika lakuin? Yaitu saya tuh gini Bu ceritanya, saya dari awal udah kayak guys ayo dikerjain dong, ini deadline-nya hari segini, kita mau nyicil nggak, soalnya tugasnya itu beneran ya kayak desain, terus desainnya dibikin poster, nanti bikin lagi video, nanti pentas seni kayak gitu kan banyak ya Bu ya. Kalau nggak dicicil, kalau diselesaikan dengan SKS kan ya nggak mungkin. Jadi kayak aku sudah berusaha kayak gitu, tapi respon mereka kok nggak ada yang nyaut gitu. Jadi Mbak Wika capek sendiri gitu ya di situ. Oke, kerasa banget sih Mbak kalau misalkan kita udah excited tapi ternyata teman-temannya itu malah pasif gitu ya, jadinya bener-bener terbebani sendirian. Tapi kalau Mbak Wika tadi mention ada mentor, apakah mentornya itu juga tahu gitu kalau misalkan mereka itu seperti itu? Mungkin ya Bu, mungkin yang ngerasa ini dong, yang ngerasa ini tuh aku doang, karena benar-benar apa namanya juga perasa banget ya Bu. Jadi kayak mungkin mentornya itu juga nggak nyadari gitu, karena yang aku lihat tuh mentornya malah juga kebawa arus sama mereka-mereka itu. Jadi kondisinya gini, aku lagi nggak bisa ngumpul, terus mereka baru ngumpul, mereka ngumpul itu dengan dalih mengerjakan tugas. Terus yaudah aku dari kos gitu ya Bu ya, karena habis kelas capek pengen ngerjainnya dari kos aja, aku bantu dari kos. Terus aku tanya-tanya, guys ini sampai mana, aku bagian mana, mereka itu malah fokusnya ke mainnya, ternyata nggak mana ngerjain tugas itu. Jual kembali ke isil tetap diberi tugas gitu ya. Oke. Tetapi kan ini sebentar lagi ya Mbak, maksudnya dalam artian kayak hanya 1 minggu lagi gitu loh. Kira-kira untuk 1 minggu itu apa yang Mbak Wika lakuin supaya Mbak Wika tetap bisa ya enjoy lah mengikuti kegiatan itu? Kalau yang udah aku lakuin
aku akhir-akhir ini makanya itu Bu lebih ke ikutin arus mereka aja gitu. Jadi kayak mereka kayaknya gimana sih sebenarnya, kok aku kayak gini nggak dijawab, itu mereka sebenarnya kayak gimana gitu. Jadi aku lebih ke ikutin arus mereka aja. Jadi kalau mereka main ya aku ikutin mereka main, untuk mereka mau serius ya aku ladenin gitu. Tapi kayak gitu tuh masih ada munculan cemas itu loh Bu di dalam diri saya. Kenapa itu cemasnya Mbak? Karena takut kalau misalnya kayak gitu terus enggak selesai tugasnya. Oke. Mbak Wika nerapin itu udah berapa lama Mbak? Baru-baru ini atau ya dari awal-awal memang seperti itu? Baru-baru ini sih Bu, karena saya baru juga sadar itu akhir-akhir ini kalau kayak aku yang kayak gitu, yang ngoyak-ngoyak, aku yang ngerjain sendiri itu Capek sendiri ya. Oke Mbak Wika. Mbak Wika tadi dapat gambaran ya kalau misalkan teman-temannya seperti itu dan Mbak Wika itu harus bagaimana gitu ya. Kalau misalkan dengan mereka kan bentar lagi ya Mbak, kedepannya Mbak Wika pengen seperti apa gitu hubungan dengan mereka? ya kita tuh berteman selayaknya teman, nggak hanya aku dihubungin ketika tugas doang, nggak hanya aku yang di call itu, pokoknya nggak hanya aku yang dimanfaatin, tapi kita itu sama-sama engage dalam pertemanan, kita sama-sama nikmatin kalau kita main, kita sama-sama ya pokoknya sama-sama terus gitu lah pokoknya. Soalnya kan itu juga cuma kelompok kecil gitu Bu. Oke Mbak Wika, saya ada ini Mbak, karena tadi kita sudah cukup banyak begitu ya untuk berbicara, bercerita gitu ya Mbak Wika bercerita. Saya ada ini Mbak, kalau misalkan barangkali Mbak Wika ada permasalahan-permasalahan yang Mbak Wika rasa kok aku kayak gini ya, Mbak Wika bisa ditulis apa sih yang sedang Mbak Wika rasain dari ini, terus bagaimana pandangan Mbak Wika dengan permasalahan itu dan kira-kira akibatnya akan seperti apa gitu kepada Mbak Wika, sehingga nantinya Mbak Wika bisa ke yang selanjutnya gitu. Mbak Wika bisa Mbak Wika bisa menyiapkan gitu ya rencana seperti apa sih supaya Mbak Wika nggak merasakan hal-hal yang sama gitu. Ini bisa dibawa pulang Mbak atau boleh dibaca-baca dulu kalau mau. Tapi yang diisi yang ini dulu tadi ya Bu. Iya betul, yang diisi yang ini dulu, lalu rencana selanjutnya untuk melihat Mbak Wika itu seperti apa sih, kelebihanku apa, kekuranganku apa, itu bisa di sini. Jadi Mbak Wika punya gambaran kalau oh ternyata aku emang kurang di sini ya, aku lebih di sini ya. Jadi nantinya ketika Mbak Wika berinteraksi dengan orang lain, Mbak Wika bisa menyesuaikan, oh ternyata kalau aku kurang di sini, jadi aku harus seperti ini gitu. Seperti yang tadi Mbak Wika bilang, Mbak Wika kesulitan gitu ya, kecapean kalau misalkan Mbak Wika harus menjadi dirinya dan mengikuti mereka gitu, karena ya mereka seperti itu dan Mbak Wika seperti ini. Oke Bu, terima kasih ya Bu, mungkin akan saya bawa dan saya isi. Terus saya tempel boleh nggak di kelas? Boleh banget Mbak, itu benar-benar bisa buat pengingat Mbak Wika kalau iya ya betul. Jadi ya. Iya Bu. Ya. Sejauh ini apa yang udah Mbak Wika dapetin terkait apa yang sudah Mbak Wika ceritakan? Saya paham bahwa tidak seharusnya saya itu memaksakan kehendak saya, terus menuruti semua perintah orang lain gitu. Jadi harus ada perintah dalam diri saya. Terus saya juga udah sih aja itu. Mbak Wika menyadari tidak kalau Mbak Wika itu punya keunikan gitu ya dalam diri Mbak Wika sendiri? Mungkin uniknya itu apa ya Bu? Aku yang tepat menyelesaikan tugas. Mbak Wika, kalau saya lihat Mbak Wika memang sangat ini ya, sangat bertanggung jawab dengan apa yang dipilih, itu yang pertama. Dan juga Mbak Wika kalau misalkan ada tugas itu benar-benar harus selesai gitu ya, takutnya nanti malah menumpuk dan membebani begitu. Jadi saya juga sangat mengapresiasi Mbak Wika, saya juga sangat banyak belajar gitu ya dari Mbak Wika, kalau ternyata kita itu juga harus pintar-pintar menempatkan diri begitu ya. Oke, terakhir dari saya Mbak, ada ini evaluasi
hasil dan juga proses apa yang udah kita lakukan hari ini, Mbak Wika bisa mengisinya. Yang pertama ini dulu ya, evaluasi proses. Kira-kira Mbak Wika sudah dapat apa aja sih selama proses konseling ini? Apa tuh Mbak, kalau Mbak Wika bisa menjawab secara dulu aku sadar bahwasanya aku harus berubah. Itu yang pertama, saya berubah untuk jadi lebih baik dengan tidak mengharapkan orang lain. Terus aku senang aku bisa ngungkapin semua yang ada di pikiranku. Oke, kedepannya Mbak Wika mau apa ini? Kedepannya mungkin aku akan berteman ya selain teman yang tidak memaksakan, supaya aku juga tidak dimaksakan oleh orang lain. Terus mungkin kita juga aku bisa nyari teman yang memang mau berteman dengan aku gitu. Jadi kayak mereka berteman tidak terpaksa. Oke, ya gitu ya Mbak. Mbak Wika bisa isi di sini evaluasi proses terkait apa sih yang Mbak Wika dapatkan. Gitu. Lalu juga ada evaluasi hasil, kira-kira Mbak Wika itu udah mendapatkan, ternyata aku harusnya kayak gini ya, aku nggak boleh kayak gitu, atau belum. Itu bisa diisi. Oke, yang kedua tadi bapaknya ini posisinya kayak tanggalnya hari apa ya? Hari ini hari Rabu Mbak Wika. Saya simpan ya. Sebenarnya juga tak terasa ya, kita sudah 45 menit ngobrol-ngobrol di sini, bercerita, dan juga saya banyak belajar gitu ya dari Mbak Wika terkait pengalaman hidupnya Mbak Wika, apa yang Mbak Wika rasakan, benar-benar juga memberikan insight-insight gitu ya kepada saya. Ya, kalau dari Mbak Wika sendiri, Mbak Wika dapat apa gitu di konseling kali ini? Saya sadar bahwa setiap manusia itu punya keunikan yang saya juga baru tahu kalau keunikan saya itu yang seperti ibu bilang tadi. Terus saya juga senang gitu rasanya bisa meluapkan apa yang ada di pikiran saya. Harapannya apa Mbak untuk diri Mbak Wika sendiri? Harapannya untuk diriku saya bisa lebih menerima keunikanku. Terus aku juga bisa menjadi orang yang berfungsi penuh. Maksudnya kelebihannya itu dijadikan suatu potensi potensinya dimanfaatkan gitu ya. Begitu Mbak, saya juga sangat senang lah pokoknya bertemu dengan Mbak Wika pada hari ini. Kita sama-sama belajar kalau misalkan kita memang tidak bisa memaksakan orang lain ya, tapi kita bisa menyesuaikan diri. Karena Mbak Wika pernah dengar kata adaptasi ya ke adaptasi itu memang benar-benar harus penting dan harus benar-benar kita sadari kalau kita itu tidak bisa memaksakan orang lain gitu, tapi kita bisa menyesuaikan diri kita untuk dengan lingkungan seperti apa kita berada gitu. Saya berharap Mbak Wika bisa benar-benar melakukan apa yang sudah Mbak Wika tadi katakan. Mbak Wika akan apa setelah ini, saya tunggu Mbak komitmen Mbak Wika untuk melakukan itu semua. Dan saya berterima kasih sekali karena Mbak Wika sudah datang ke sini. Saya percaya bahwa setiap langkah yang Mbak Wika ambil untuk datang ke sini itu pastinya tentunya itu Mbak Wika menginginkan perubahan menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang Mbak Wika tadi bilang, orang-orang yang memiliki fungsi secara penuh gitu ya, fully function person gitu ya. Oke, mungkin dari saya begitu Mbak Wika. Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Saya juga berterima kasih Ibu udah ditemenin ngobrol, udah bikin saya sadar. Terus
pokoknya ya udah merespon selayaknya orang yang berada di pihak saya, karena saya rasa sulit untuk menemukan orang-orang yang seperti ibu gitu. Oh udah sih Bu, ini karena juga udah mau jam 1, aku mau kelas dulu Bu, saya pamit ya Bu, terima kasih. Terima kasih Mbak Wika. Mau kelas apa ini Mbak di sini? Kelas praktik Bu kebetulan. Di gedung ini atau di gedung yang lain? Di gedung A. Oh Jadi harus jalan jadi harus jalan, makanya buru-buru begitu ya. Ya sudah Mbak Wika, tidak apa-apa, hati-hati di jalan. Monggo saya antar ke Saya bawain ya Bu. ya. Jadi prediksi ya, semoga bisa jadi membantu gitu. Makasih ya Bu. Ya. Nah. Takut banget aku. Berapa menit Mbak? 26.